Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arumdiah Pitaloka dari Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya, program studi farmasi tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat dengan laboratorium. Interaksi obat adalah perubahan efek obat ketika dikonsumsi bersamaan dengan obat lain atau dengan makanan dan minuman tertentu. Adanya interaksi obat ini dapat menyebabkan obat menjadi kurang efektif, meningkatkan reaksi kandungan obat, atau menyebabkan efek samping yang tidak terduga. Interaksi obat terdiri dari berbagai macam interaksi. Yang pertama yaitu ada interaksi farmasetik, interaksi farmakokinetik, interaksi farmakodinamik, interaksi antara obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan, dan interaksi obat dengan hasil uji lab. Pada interaksi obat dengan hasil uji laboratorium, obat-obat tertentu dapat mengubah akurasi diagnostik tes, sehingga dapat terjadi reaksi positif palsu ataupun negatif palsu pada pengujian. Hal ini dapat terjadi karena adanya interferensi kimiawi. Beberapa contoh interaksi yang dapat terjadi antara obat dengan hasil uji lab diantaranya yaitu ada laksatif antrakuinon dengan uji urin. Laksatif antrakuinon dapat mempengaruhi hasil uji urin untuk urobilinogen. Selanjutnya ada laksatif antrakuinon dengan tes tiroid. Laksatif antrakuinon dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan sehingga hasil uji lab tidak akurat. Selanjutnya ada asam askorbat dosis besar. Asam askorbat dosis besar dapat mempengaruhi teknis analisis dalam pengukuran glukosa, Hb, dan nitrat, serta mempengaruhi analisis darah dalam feses dan mengakibatkan hasil negatif palsu. Selanjutnya ada obat yang berinteraksi dengan pengujian alkalin fosfatase. Tes untuk alkalin fosfat dilakukan untuk mendiagnosis penyakit-penyakit liver, tulang, atau untuk melihat kerja suatu obat. Uji alkalin fosfat ada dalam tes darah rutin dan termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Contoh obat yang berinteraksi dengan uji alkalin fosfatase yaitu ada parasetamol dan obat AINS yang dapat meningkatkan angka alkalin fosfat. Selanjutnya pada pengujian bilirubin. Bilirubin atau pigmen empedu merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit dan saluran empedu. Obat-obat yang dapat berinteraksi dengan pengujian bilirubin diantaranya yaitu fenobarbital. Fenobarbital dapat menurunkan kadar bilirubin dengan jalan meningkatkan aktivitas glukuronil transferase. Selanjutnya yaitu esterogen dan steroid anabolik. Esterogen dapat meningkatkan kadar bilirubin karena dapat meningkatkan penurunan ekspresi bilirubin. Obat-obat yang mempunyai mekanisme yang sama diantaranya yaitu halotan pada anestetik, isoniazid, dan klorpromazin. Selanjutnya obat-obat yang berinteraksi pada pengujian glukosa. Yang pertama ada atenolol. Atenolol dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan cara menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia. Selanjutnya ada kortikosteroid golongan glukokortikoid. Kortikosteroid golongan ini dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan cara meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer melalui hambatan transporter glukosa. Pengujian selanjutnya yaitu ada uji blood urea nitrogen atau BUN. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak. BUN tes dilakukan dengan cara mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Contoh obat-obat yang dapat mempengaruhi hasil uji BUN diantaranya yaitu ada furosemid. Furosemid dapat meningkatkan BUN tes karena furosemid dapat menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal akan berkurang. Yang kedua ada vancomycin.
Vankomisin dapat meningkatkan blood urea nitrogen karena vankomisin dapat menyebabkan penurunan kerja ginjal dan pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat, sehingga kadarnya dalam darah akan meningkat. Yang ketiga yaitu ada piroxicam. Piroxicam dapat meningkatkan kadar BUN pada permulaan terapi yang kemudian menetap kadarnya atau plateau. Penghambatan oleh piroxicam terjadi akibat adanya penghambatan sintesis prostaglandin oleh obat AINES yang menyebabkan kenaikan kadar blood urea nitrogen. Interaksi selanjutnya yaitu pada pengujian kolesterol. Uji kolesterol dapat dipengaruhi oleh adanya vitamin C pada dosis tinggi yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Penurunan kadar kolesterol oleh vitamin C ini terjadi akibat adanya pelebaran arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri, meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri dan mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawanya ke empedu. Interaksi juga dapat terjadi pada pengujian kreatinin serum. Kreatinin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Normalnya, kadar kreatin dalam darah yaitu sekitar 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Bila fungsi ginjal menurun, maka kadar kreatinin dalam darah dapat meningkat. Contoh obat yang dapat mempengaruhi uji kreatinin yaitu pertama, ada obat golongan AINES. Contoh obat golongan AINES diantaranya yaitu asetosal, ibuprofen, piroxicam, asam mefenamat, ketoprofen, naproxen, dan lain-lain. Obat golongan ini dapat menyebabkan resiko menurunnya fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Yang kedua yaitu ada amphotericin B. Amphotericin B dapat menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang juga berakibat pada penurunan fungsi ginjal sehingga menyebabkan kadar kreatinin dalam darah meningkat. Interaksi selanjutnya terjadi pada pengujian SGOT atau serum glutamat oksaloasetat trans. Salah satu obat yang dapat mempengaruhi nilai SGOT yaitu isoniazid. Isoniazid dapat menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular. Sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Selanjutnya pada pengujian SGPT atau serum glutamat pyruvate transaminase. Salah satu obat yang dapat mempengaruhi nilai SGPT yaitu adalah rifampicin. Rifampicin dapat meningkatkan resiko hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Cukup sekian pemaparan materi mengenai interaksi obat di laboratorium. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.